Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Gracia Simamora dengan NIM 31S24010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang heat conduction through composite walls. Outline yang akan saya bahas pada materi tersebut yang pertama yaitu fenomena yang terjadi, yang kedua asumsi, yang ketiga adalah elemen volume, yang keempat yaitu Shell energy balance. Yang pertama yaitu fenomena. Terdapat dinding yang berlapis-lapis di mana setiap lapisan dinding dia itu terbuat dari material yang berbeda dengan ketebalan yang berbeda. Ada tiga substans yang terdapat atau lapisan yang terdapat. Yang pertama yaitu substans yang pertama. Dia itu memiliki ketebalan X1 dikurangi X0. Yang kedua yaitu substans 2 yang memiliki ketebalan X2 dikurangi dengan X1. Kemudian substans yang ketiga memiliki ketebalan X3 dikurangi dengan X2. Kemudian untuk asumsi yang kita pakai pada materi tersebut, yang pertama yaitu berada dalam keadaan steady state dan panas mengalir ke arah X. Kemudian yang kedua, konduktivitas termal, yaitu berubah terhadap T, di mana K1 sama dengan K2 sama dengan K3, yaitu sama dengan konstan. Kemudian panas yang masuk sama dengan panas yang keluar, di mana saat X ditambahkan dengan delta X karena tidak ada reaksi yang terjadi. Kemudian komposit atau bersifat resisten menghambat laju panas yang berpindah. Kemudian TA lebih besar dari TB dan temperatur bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang elemen volume. Jadi pada gambar tersebut di sini dia itu memperlihatkan hubungan di mana temperatur versus distance atau ketebalan dinding X, di mana perpindahan panas yang terjadi dari fluida panas pada bagian kiri ke arah fluida dinding di kanan. Jadi urutannya itu yang pertama yaitu fluida panas, kemudian dia masuk ke dalam konveksi, kemudian konduksi ke beberapa lapisan, kemudian konveksi, kemudian fluida dinding. Kemudian pada gambar tersebut kita memperlihatkan di mana terdapat TA, yang di mana TA itu dia merupakan temperatur fluida panas atau bulk fluid kiri. Kemudian untuk T0 dia itu merupakan temperatur permukaan di dinding kiri. Untuk T1 merupakan temperatur pada batas lapisan pertama. Kemudian T2 dia itu merupakan temperatur pada batas lapisan kedua. Untuk T3 dia merupakan temperatur permukaan dinding kanan. Untuk TB dia merupakan temperatur fluida dinding, di mana nanti urutannya yaitu TA lebih besar dari T0, kemudian T0 lebih besar dari T1, kemudian T1 lebih besar dari T2, kemudian T2 lebih besar dari T3, dan kemudian T3 akan lebih besar dari TB. Ini karena panas selalu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian pada bagian pertama yaitu fluida ke dinding, di mana pada bagian kiri dia itu merupakan konveksi, di mana temperatur itu turun dari TA menuju T0, di mana persamaan konveksinya itu kita akan mendapatkan persamaan Q sama dengan H1 dikalikan dengan TA dikurang T0. Kemudian di mana ada terjadi resistensi panas, di mana resistensi panas ini dia rumusnya R konvektif 1 sama dengan 1 per H1 dikalikan dengan A, di mana garis temperatur ini biasanya tidak lurus sempurna karena ada boundary layer fluida. Kemudian untuk lapisan pertama di dinding, untuk temperatur lapisan pertama di dinding yaitu T0 menuju T1, di mana di sana terjadi perpindahan panas atau konduksi, di mana setelah itu dia akan berhubungan dengan hukum Fourier, di mana hukum Fourier itu dia rumusnya yaitu Q sama dengan min K1 dt per dx, di mana pada hukum Fourier juga ada yang ditemukan resistansi, di mana resistansi ini rumusnya yaitu R1 sama dengan L1 per K1 dikalikan dengan A. Kemudian garis temperatur lurus dia karena adanya di mana K konstan, kemudian tidak ada pembangkitan panas. Kemudian untuk lapisan kedua
yaitu di mana temperatur T1 dia menuju T2. Ini merupakan material yang berbeda di mana kita akan memakai resistensi dengan rumus R2 sama dengan L2 per K2 dikalikan dengan A. Karena K itu berbeda, kemudian kemiringan garis temperatur juga berubah, maka kemiringan grafik berbanding dengan 1 per K. Jadi kalau K-nya kecil, maka kemungkinan atau dia gradiennya akan semakin besar. Kemudian untuk lapisan yang ketiga yaitu temperatur di mana T2 menuju T3. Di mana ini terjadi konduksi lagi yang akan mengakibatkan resistensi R3 sama dengan L3 per K3 dikalikan dengan A, di mana pada lapisan ketiganya itu garis temperaturnya itu bersifat linear. Kemudian fluida pada sisi kanan, di mana fluida pada sisi kanan itu juga mengalami konveksi, di mana T3 akan menuju TB, di mana persamaannya untuk T3 menuju TB itu dia persamaannya yaitu Q sama dengan H2 dikalikan dengan T3 dikurangi TB. Untuk resistensinya itu dia memiliki rumus R konvektif 2 sama dengan 1 per H2 dikalikan dengan A. Maka untuk konsep resistensi panas dia tersusun seri dengan serangkaian arus listrik, di mana jika kita menjumlahkan total resistensinya itu atau R total, dia akan mendapatkan rumus 1 per H1 dikalikan dengan A ditambahkan L1 per K1 dikalikan dengan A, ditambah L2 per K2 dikalikan dengan A, ditambah L3 per K3 dikalikan dengan A, ditambah 1 per H2 dikalikan dengan A. Untuk heat flux totalnya, kita akan melewati semua lapisan yang sama, di mana Q itu dia sama dengan TA dikurang TB per R total. Nah, untuk kenapa grafik temperatur dia berubah kemiringannya, itu karena ada rumus yang menyatakan dt per dx sama dengan min Q per K, di mana jika K-nya kecil maka gradiennya akan semakin besar. Jika K-nya besar, gradiennya akan semakin kecil. Maka untuk tiap material itu grafiknya berbeda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang shell energy balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang shell energy balance. Nah, untuk shell energy balance ini kita memiliki konsep yaitu panas masuk dikurangi dengan panas keluar ditambahkan dengan pembangkitan panas, dia akan sama dengan 0 karena berada dalam keadaan steady state. Secara matematis kita akan mendapatkan persamaan Qx di mana X dikurangi Qx di mana X ditambahkan dengan delta X ditambah Sc dia sama dengan 0, di mana si Qx ini dia akan sama dengan heat flux ke arah X, kemudian untuk Sc dia sama dengan flux panas atau heat generation. Kemudian setelah kita memasukkan ke dalam persamaan, kita lakukan ekspansi Taylor di mana Qx dikalikan dengan X ditambah delta X sama dengan Qx dikalikan dengan X ditambah dengan dqx per dx dikalikan dengan delta X. Maka akan muncul lagi persamaan di mana Qx di mana X dikurangi dengan Qx di mana X dikurangi dengan dqx per dx dikalikan dengan delta X ditambahkan dengan Sc dia sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita menyederhanakan persamaan lagi. Setelah disubstitusikan, Qx dikurangi dengan Qx ditambahkan dengan dqx per dx dikalikan dengan delta X ditambah setelah kita substitusi tadi persamaan, maka kita akan mendapatkan lagi persamaan yaitu min dqx per dx dikalikan dengan delta X ditambah Sc sama dengan 0. Kemudian kita bagi lagi nih dengan delta X, di mana min dqx per dx ditambahkan dengan Sc per delta X sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi ke dalam limit di mana delta X menuju 0. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan di mana min dqx per dx ditambahkan dengan Q aksen 3 sama dengan 0, atau dqx per dx sama dengan Q aksen 3. Kemudian kita masukkan lagi dia menggunakan hukum Fourier, di mana hukum Fourier yang tadi
Qx sama dengan min K dikalikan dengan dt per dx. Setelah itu kita substitusikan ke dalam hukum Fourier, kita turunkanlah terhadap x, di mana d per dx dikalikan dengan min K dt per dx sama dengan Q aksen 3. Jika K-nya konstan, dia akan mendapatkan persamaan yaitu min K d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan Q aksen 3. Kemudian untuk persamaan diferensial temperaturnya, kita akan mendapatkan persamaan d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan min Q aksen 3 per K. Ini merupakan persamaan konduksi dengan heat generation. Kemudian untuk setelah itu kita masukkan dia ke dalam kondisi batas, di mana BC1 saat X sama dengan X0, di mana Qx sama dengan 0, yang artinya itu dia merupakan dt per dx sama dengan 0. Ini merupakan disebut juga dengan simetri atau centerline condition, di mana ini biasanya terjadi pada pusat dinding, pusat silinder, pusat slab, yang artinya tidak ada aliran panas yang melewati titik tersebut atau titik tengah. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan dari hukum Fourier, yang dimana rumusnya itu yaitu min K dikalikan dengan dt per dx sama dengan Q0, di mana K itu merupakan konduksivitas termal, Q0 itu merupakan heat flux konstan, kemudian dt per dx dia merupakan gradien temperatur, di mana dia berada dalam keadaan steady state dan tidak ada heat generation, maka Qx sama dengan Q0 dia sama dengan konstan. Kemudian setelah itu kita mengubah ke bentuk diferensial. Dari persamaan Fourier yang pertama, kita pindahkan lagi dia menjadi dt per dx sama dengan min Q0 per K. Lalu kita kalikan lagi dengan dx, di mana nanti kita akan mendapatkan persamaan dt sama dengan min Q0 per K dx. Kemudian setelah kita mengubah ke dalam persamaan bentuk diferensial, kita masukkan lagi nih ke dalam integrasi temperatur, di mana nanti kita akan mengintegralkan di mana T0 sampai T1 dt sama dengan min K0 per K1 integral dari X0 menuju X1 dx, yang hasilnya akan menjadi T1 dikurang T0 sama dengan min Q0 dikurang K1 dikalikan dengan X1 dikurang X0. Maka ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial yang keempat, yang maknanya yaitu perubahan temperatur pada lapisan pertama dia bergantung pada heat flux, kemudian konduksivitas, kemudian ketebalan lapisan. Kemudian setelah itu kita akan menghitung temperatur di interface T1, di mana dari yang persamaan yang pertama, yang persamaan yang sebelumnya, di mana T1 dikurang T0 sama dengan min Q0 X1 dikurang X0 per K1, yang sehingga akan mendapatkan persamaan di mana T1 sama dengan T0 dikurangi dengan Q0 dikalikan dengan X1 dikurang X0 per K1. Ini merupakan temperatur pada batas lapisan pertama. Kemudian untuk lapisan kedua, dari persamaan Fourier, min K2 dt per dx sama dengan Q0. Kemudian setelah itu kita integrasi lagi, di mana integral dari T1 menuju T2 dt sama dengan min Q0 per K2, di mana kita dikalikan dengan integral X1 menuju X2 dx, yang akan kemudian mendapatkan hasil yaitu T2 dikurang T1 sama dengan min Q0 per K2 dikalikan dengan X2 dikurangi X1. Ini merupakan persamaan kelima. Kemudian setelah itu kita menghitung lagi temperatur pada T2, di mana hasil dari T2 sama dengan T1 dikurang Q0 dikalikan dengan X2 dikurang X1 per K2, yang merupakan temperatur terus turun sepanjang dinding. Kemudian akan muncul lagi pola di mana setiap lapisan yang memiliki bentuk TI ditambah 1 dikurang TI, dia akan sama dengan min Q0 dikalikan dengan XI ditambah 1 dikurang XI per K1, atau delta T sama dengan Q0 dikalikan dengan R, di mana R itu dia merupakan L per K yang merupakan resistensi termal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang surface, di mana di mana TA lebih besar dari T0. Kemudian untuk surface yang ketiga, di mana
T3 lebih besar dari TB. Kemudian setelah itu kita setelah kita mendapatkan persamaan 4, ke-5, ke-6, dan ke-7 dan ke-8, maka persamaan tersebut kemudian dijumlahkan akan menjadi setelah dalam persamaan 4, 5, 6, dan 7 beserta 8, kita kemudian di mana Q0 sama dengan H0, di mana TA dikurang T0, di mana kemudian dia akan berubah menjadi TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0. Ini merupakan persamaan pada bagian ke-7 yang berarti selisih temperatur fluida dengan permukaan tergantung pada koefisien konveksi. Kemudian untuk konveksi pada sisi kanan, dia akan menjadi Q0 sama dengan H3, di mana T3 dikurang TB yang kemudian dia akan berubah menjadi T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3. Ini merupakan persamaan yang ke-8 yang memiliki arti panas yang keluar dari dinding menuju fluida dingin mengikuti hukum Newton cooling, di mana konduksi di dalam dinding dia akan mengikuti persamaan T1 dikurang T0 sama dengan min Q0, di mana X1 dikurang X0 per K1, dan kemudian di mana T2 dikurang T1 sama dengan min Q0, di mana X2 dikurang X1 per K2, yang merupakan bentuk dari persamaan Fourier-Law untuk setiap lapisan dinding. Nah, setelah semua persamaan digabung, kita akan jika semua penurunan temperatur itu yang kemudian diturunkan dan digabungkan, kita akan mendapatkan persamaan di mana TA dikurang TB sama dengan Q0 per H0 ditambah dengan Q0 L1 per K1 ditambah Q0 L2 per K2 ditambah Q0 L3 per K3 ditambahkan dengan Q0 per H3. Kemudian setelah itu kita faktorkan lagi dengan Q0 yang akan mendapatkan persamaan lagi di mana TA dikurang TB sama dengan Q0 di mana 1 per H0 ditambah L2 per K1 ditambah L2 per K2 ditambah L3 per K3 ditambah 1 per H3. Untuk konsep resistensi panas pada bagian kurung tadi ini disebut dengan total thermal atau resisten, di mana R total itu 1 per H0 ditambah L1 per K1 ditambah L2 per K2 ditambah L3 per K3 ditambah 1 per H3, sehingga kita akan mendapatkan persamaan heat flux yang menyatakan Q0 sama dengan TA dikurang TB per R total. Kemudian setelah itu untuk U, di mana dia merupakan overall heat transfer confidence saat lapse sejumlah U, maka kita akan mendapatkan persamaan akhir yang menyatakan 1 per U dikurang 1 per H0 ditambah dengan sigma J sama dengan 1, di mana X J dikurang XJ dikurang 1 per KJ dikurang 1 J ditambahkan dengan 1 per NN. Sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Terima kasih.